Ini teh beres hujan itu Heuh. Keur di daerah ditu aya ieu non. Aya suarana. naon sih ngaranna teh? Pameran, naon? Kayak pasar malam Pasar juga malam. namanya. Itu udah malam gini teh. Kita apa sih? Sabtu kita. Harusnya mah kita teh ngetek ini teh hari Kamis, harusnya mah. Iya. Cuman karena Kamis kemarin teh hujan gede kan asana mah. Hujan Gitu. Hujan itu sih Capek. Pokoknya Capek. keur loba agenda lah. Jadi weh nggak konten dulu, biasanya kita konten rutinnya hari Kamis. Cuman yang sekarang mah ya geser sedikit lah ke hari Minggu, ke hari Sabtu. Malam Minggu. Jadi lagi ke malam mingguan ya mah. Ya ada mah hanya ya konten mah bisa geser waktu nggak? Menimbang kemarin kita sudah bercerita tentang perwesean ya. Kayaknya yang sekarang ini kita masih tentang WC lagi, seputar WC kayaknya ya. Kayaknya seputar WC. Kan kalau ngedenger katanya mah WC itu jadi sarangnya entitas itu. Ya. Kenapa dikatakan WC adalah sarangnya mereka? Karena WC itu kan tempat kotor, udah lembab, kotor. Jadi wajar aja mereka banyak di situ karena memang mereka senang di tempat-tempat kotor gitu. Walaupun sebenarnya di semua tempat juga ada gitu yang kita nggak tahu gitu karena kan dimensinya berbeda. Cuman WC itu jadi paling favorit, WC, gudang, sebagai gitu. Pokoknya mah no ada airnya weh. Lembab. Pokoknya mah nggak ada airnya. Besi. Kalau mana tarik kan anjing. Pokoknya mah yang ada airnya weh. Soalnya kan kalau yang ada airnya mah kan si Neng teh sok pukul ciriprakan anjing. Kita menyebutnya bawang putih lah ya. Unti weh anjing. Goblok. Kan dulu mah disebutnya bawang putih, bawang berem, jeung si tembul. Ento, si Neng, dulu. Si tembul gini kan, si tembul. Mah udah tahu genderuwo kan itu teh. Si goblok dipanggil. Tolol mulutnya teh. Ya makanya kenapa harus itu deh? Biar mastiin tuh suara toke kadangnya teh. Pasti kedengeran sih. Cuman ya kalau ganjil berarti ada. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang punya cerita ya bisa langsung kirimin aja ke DM Instagram kita ya di Katarsis Ribet ya sama di Api Production gitu, karena kita nggak cuma bacain cerita-cerita aja dari kita pribadi, tapi teman-teman semua juga kalau misalnya punya cerita yang pengen dibacain bisa kita bawain kayak gitu. Mau siapa dulu? Ya kamu lah. Anjing geuleuh kamari gua ayeuna kamu anjing super rujit LAD. Asih rujit bisa anjing. Dari orang dulu lah ya. Boleh. Maksudnya tanah. Jadi kieu cari tanah. Karena temanya masih tentang perwesean. Sebetulnya ini pengalaman ada dua cerita yang mungkin pendek tapi pengalaman pribadi lah ini mah. Urang sama si Toai berdua nih. Sekitar tahun 2018 ya. 2018. Kita tuh lagi ada project bikin film romance waktu itu tuh. Kebetulan sutradaranya Toai dan orang sebagai produsernya sekaligus kita berdua ngedit bareng gitu kan. Nah, biasanya kebiasaan kita kalau ngedit itu emang jamnya jam malam. Jadi start itu bukan jam 9, kalau jam 9 kayaknya masih pagi ya weh. Buat mereka ya. Buat kita juga dong. Kita biasanya ngedit kan dari jam 10 11 ke atas gitu. Soalnya biasanya kalau editor itu inspirasinya kayaknya keluarnya di jam-jam 11 lah gitu, 11 sampai pagi gitu. Nah, waktu itu kondisinya memang orang lagi baru masuk kuliah ya. Lagi kuliah malah. Apa udah mulai kuliah gitu? Udah mulai kuliah ya. Nah, adik orang juga masih kuliah waktu itu. Nah, kebetulan emang lagi sering-seringnya nugas karena adik orang tuh kan kuliah di salah satu universitas swasta di Kota Bandung, jurusannya desain komunikasi visual. Jadi memang kehidupannya nugasnya malam pulang subuh atau nggak pagi gitu. Nah, sekarang waktu itu emang pulang ke rumah, ngeditnya di rumah orang. Itu kan ada ini ya, jadi rumah orang tuh 2 lantai. Di lantai 2 itu tempat kita ngedit, itu sebetulnya ruang tengah, cuman
dimanfaatkan untuk jadi tempat ngedit lah. Jadi ada komputer di situ, terus ada kayak sofa yang bisa dijadiin kasur gitu. Nah pada saat itu emang ngeditnya kan ganti-gantian ya. Awalnya orang dulu kan ngedit kan. Jadi pas pertama datang ke rumah tuh posisi gimana yang nggambarin ruangannya? Ini ruangan nih, ruangan, terus itu ada lorong yang menuju ke WC. Jadi posisi komputer di sini sejajar dengan pintu WC gitu. Terus di sini kasur yang bisa kursi yang bisa dijadiin kasur. Waktu itu awalnya orang ngedit dulu, mulai dari jam 11-an lah kira-kira. Orang orangnya ngantuk kan ya, gampang ngantuk. Jadi sekitar jam 1 tuh udah mulai kerasa lah ngantuk. Nah, kita throwback dulu di pertama kali kita datang nih. Pertama kita datang tuh kita yakin banget, kita simpen tas, buka komputer, sebelum mulai ngedit tuh kedengeran dari lantai. Sebenarnya lantai 3 dari kamar atas tuh ada suara yang ngorok gitu. Orang dari awal udah notice itu kayak, oh berarti adik orang udah pulang. Tapi tololnya orang nggak notice kalau motor adik orang tuh belum ada gitu di situ tuh. Jadi kayak setengah sadar gitu nggak sih? Ya capek kayaknya. Karena capek juga gitu kan. Pulang kuliah langsung ngedit gitu. Terus orang enjoy aja sama si Toy berdua gitu buat ngerjain si project editan itulah gitu. Nah sekitar jam 1 tuh udah mulai ngantuk, orang tidur duluan, gantian Toa yang ngedit, karena Toa bagian ngedit audio kan. Setengah 3 tuh ada yang ketok-ketok pintu. Enggak, jam 2 pas setengah 3? Jam 2 anjing. Jam 2, kan belum ada nawar. Oh iya jam 2. Jam 2 tuh ada yang ketok-ketok pintu rumah di bawah di lantai 1 gitu. Toa ngebangunin kan. Ya, bangun. Ada yang ketok-ketok. Orang kan posisi belum lama tidur, baru sejam gitu kan. Terus kayak bangunnya setengah sadar juga gitu, kayak anjir ini apa sih gitu, maling gitu kan. Temennya teh maling. Terus orang bilang palingnya maling wae gitu. Mana mungkin maling ngetoknya untung dari maling kan. Wah ya sadar rumahnya maling ngetok gitu. Berarti baru ngeh gitu. Iya juga ya, paling di orang meren. Terus turun ke bawah lah orang teh, karena memang biasanya kalau di rumah orang tuh kunci selalu dicabut kalau malam gitu kan. Kebetulan kayaknya dia nggak bawa kunci cadangan, semuanya pegang satu persatu kunci tuh gitu. Nah pas dibukain pintu bener gitu, itu adik kurang gitu. Orang sempat interaksi itu, sempat ngobrol, tarik balik deh, nyaka tugas biasa, terus udah kaluhur. Orang ngunci pintu, orang tutup pintu terus dikunci, adik orang duluan ke atas, orang sempat minum dulu ke dapur. Nah pas dari dapur orang nyusul ke atas, orang nggak tahu apakah dia orang ketemu sama mana apa enggak. Pasti ketemu sama orang, gitu. Terus si Toa itu nanya gitu, sahabi aja gitu. Adik orang gitu. Enggak dong. Iya, mana nanya? Iya, nanyanya gini. Tah, adi mana? Oh iya, tah eta adi mana? Terus tadi nu di luar saha. Di luar saha. Itu range waktunya panjang anjing, dari jam 12-an lah. Ya. 12-an sampai pokoknya dari jam kita datang itu udah kedenger suara ngorok itu gitu. Itu baru teror suara di tempat yang sama. Sebetulnya ada 3 cerita, tapi nantilah kita nyambung ya. Itu cerita pertama nih. Itu masih terornya berupa suara gitu. Terus teror yang kedua juga sebetulnya masih berupa suara, tapi dengan orang yang berbeda. Di tempat yang sama nih. Waktu itu orang lagi sakit nih ya. Terus ada teman orang, kita sebut aja panggilannya S lah ya. Si S ini teh emang bestie banget lah sama orang gitu. Emang sobat gitu dari dulu lah gitu. Kemana-mana bertiga gitu kan. Mana juga kenal kan orangnya. Oh bertiga, sama siapa satu lagi? Sama si I. Oh iya. Terus orang waktu itu kamar masih di lantai 3 tuh. Ini orang belum cerita sama mana. Kondisi karena orang lagi sakit dan emang belum boleh keluar rumah. Jadi ini orang tuh bilang, walaupun kamu kondisinya membaik tapi jangan dulu kemana-mana ya. Gitu. Orang tuh sama bapak orang tuh mau pergi dulu beli apa gitu kalau nggak salah. Nah singkat cerita nggak lama si S ini datang. Waktu itu masih zaman Line apa ya? Enggak lah. SMS. Enggak, itu udah baru-baru, wah. Oh ya lulus. Lulus itu udah, kita lulus sekolah tuh udah Line gitu. Halaman lain tuh anjing. Halaman sih kayaknya. Kalau angkatan kita masih ngalaman. Terus si S-nya nyamper masuk, terus dia nanya kan dari siapa-siapa. Nggak ada, dia langsung ke lantai 3 karena kebetulan waktu itu komputer di lantai 3 masih di situ. Terus kita ngobrol-ngobrol seperti biasa, nongkrong, ngopi sekitar kayaknya jadinya maghrib nih. Maghrib tuh sarupna lah. Jadi kalau orang Sunda tuh nyebutnya tuh sandekala kan.
lagi lembayung senja lah kalau bahasa Indonesianya tuh. Cuma memang mitosnya kan kadang ada yang bilang kalau maghrib itu jam-jamnya mereka keluar kan. Ya makanya kan ada hadis dari Rasul kan, setiap maghrib tuh Anak-anak tuh masuk. anak-anak perempuan semua masuk, pintu sama jendela tutup Ah, biar gak ada yang masuk. Terus air yang di bak atau apa harus tutup. ditutup. Karena emang aksesnya dari situ. Ya. Nah, terus sekitar ya maghriban kedenger tuh awalnya suara pagar kayak digeret seret. Iya. Nah pikir orang yang denger tuh awalnya, Hmm. oh ini orang udah pulang nih gitu. Terus si S ini nanya, "Itu mana emang tadi di mana?" gitu. "Belanja," curhat teh. "Oh, cueklah kita nongkrong lagi tuh main komputer segala macam." Terus nggak lama kedenger kayak ada suara drek drek drek. Oke. Apaan tuh? ini Mario bener aja. Kayak ada suara orang yang jalan gitu di tangga tuh. Kebetulan emang tangga rumah tuh tangganya tangga kayu. Ya. Manuk, Apa sih itu? manuk sih. Bukan ya? Kita lanjut dulu ya. Ya. Apa sih? Kedengar kan? Tahu kan? Ya lanjut ya. Kebetulan tangga di rumah tuh tangga kayu gitu. Nah, biasanya kan kalau tangga beton sama tangga kayu kan pasti suaranya beda ya. Kalau suara tangga beton tuh kan kayak duk 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 duk. Tapi kalau tangga kayu itu ada getaran deng 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 deng. Nah, ada yang kayak ada yang naik gitu. Takutnya indung urang, nyari urang gitu kan. Karena kebetulan lantai 1 ke 3 tuh kan lumayan jauh ya, apalagi jarak tangga yang cukup lebar lah gitu. Terus orang ngintip dari atas gitu kan. Kok suaranya ada tapi orangnya nggak ada gitu. Terus orang panggil, nggak ada respon nih gitu. Oh mungkin nggak kedengeran, orang masih belum kepikir bahwa itu entitas gitu ya. Lanjut lagi lah ngopi gitu kan, sampai akhirnya ketika orang sama si S ini lagi asik main game kalau nggak salah waktu itu, tiba-tiba dia manggil dari bawah. Kak, kenceng banget. Orang yakin indung orang manggil nih gitu kan. Akhirnya si S juga bilang, "Ja, eta mana digeron ku indung maneh." Ya udah, orang turun lah ke bawah kan nyamperin. Terus orang turun lihat lantai 2 nyari-nyari nggak ada. Pas lihat ke lantai 1 nyari-nyari pun nggak ada. Nah, orang masih mencoba untuk berpikir positif, apakah mungkin indung orang pulang terus pergi lagi. Kebetulan orang lupa cerita, jadi sebelum indung orang pergi tuh indung orang nitipin roti. Ada roti di meja makan. Ini punya si Ade. Terus nanti mau dipindahin tapi simpen aja dulu di situ, kata indung orang teh. Nah, logikanya kalau misalkan indung orang balik dulu, harusnya mindahin dulu si roti kan. Terus orang ngeliat ke bawah, semua tata letak benda ataupun makanan yang ada di bawah itu nggak berubah sama sekali. Bahkan pintu, gerbang nggak ada yang berubah. Orang mulai ngerasa ada yang janggal nih. Anjir, apa nih gitu. Orang telepon lah ke indung orang. Telepon nggak diangkat awalnya. Oke, karena udah mulai kerasa merinding, naiklah orang ke lantai 3 kan, ke atas nyamperin ke S ini. Terus orang bilang, nggak ada siapa-siapa di bawah. Lah, terus tadi yang manggil-manggil siapa? Orang juga nggak tahu. Emang mana denger? Jadi dua-duanya sama-sama denger gitu. Iya, makanya dia nyuruh itu tuh. Kan gitu kan. dia kedenger gitu kan maksudnya. Terus si S ini nyuruh, coba telepon dong, mana takutnya pergi lagi. Akhirnya orang telepon lagi kan. Nah, yang kedua ini baru diangkat. Orang nanya gitu. Nah, tadi pulang dulu? Enggak, orang masih di jalan ini macet. Maghrib macet gitu. Kenapa emang? Gitu. Oh enggak apa-apa. Orang nggak mau cerita dulu karena takutnya orang kan khawatir apa gimana gitu. Terus pas indung orang pulang, orang ngejelasin kan, tadi tuh ada kejadian begini gitu. Nah ini ada cerita dalam cerita nih. Setelah itu indung orang baru ngomong, sebenarnya bunda juga sering kayak gitu. Bahkan bunda mah kayak si adik orang kalau misalkan mau berangkat kuliah gitu ya. Terus kan adik orang tuh kan senang lagu metal gitu. Udah jelas pamit, udah salam gitu. Terus pas udah pergi, indung orang lihat motornya cabut, masih kedenger suara dari lantai 3 tuh kayak orang scream, gede kayak gitu. Satu. Terus pernah juga ketemu sama orang nggak tahu apa sebutannya. Jadi adik orang udah cabut nih ya, udah yakin banget indung orang nganterin sampai depan pagar rumah lah gitu, sampai depan pagar. Indung orang balik lagi terus ngunci pintu. Pas balik lagi ke kamar nggak lama,
indung orang misalkan ke dapur gitu, ngelihat di ujung di tangga ruang tengah tuh ada adik orang lagi nyalain sepatu. Itu sering kayak gitu. Terus di tempat yang sama tuh di lantai 2 tuh babeh orang kalau lewat gudang, kan ada gudang di dekat lorong situ. Itu sering dengar suara cekikikan. Tapi itu subuh. Sholat sih kan. Nggak tahu ya. Dan bangsatnya babeh orang mah nyamperin. Jadi nyari, jadi benar-benar terasa kedengar suaranya tuh dari dalam gudang. Terus dibuka pintunya. Jadi kayak dicari mana gitu. Dan yang paling gongnya itu adalah ketika ini pengalaman di orang. Waktu itu harinya orang hari apa lupa, cuman sekitar jam 2:30-3-an orang nggak dengar ada yang teriak dari lantai 2 karena orang masih lantai 3 kan tidurnya. Kaget lah kan ada apa gitu kan, rame-rame gitu. Bisa maling atau naon gitu kan. Yang teriak kan dikurang karena dia baru pulang dari kampus waktu itu pulang nugas. Nah disamperin kan sama indung orang, kenapa orang juga nyamperin, gak bisa ngomong tuh dia di situ. Jadi kayak orang yang ketakutan gitu. Shock lah. Akhirnya dibantu sama orang sama indung orang buat ke kamarnya. Sakit selama 3 hari. Demam gak jelas lah, pokoknya demam tinggi, meriang. Nah ketika kondisinya udah membaik dia baru cerita. Jadi di hari dia teriak itu dia naik tangga. Kebetulan begitu naik tangga, ini lorong yang tadi orang ceritain WC kan? tadi. WC. Indung orang kan tipikalnya tuh kan emang suka pakai bukan apa jubah, tapi gamis. Suka pakai gamis, dan jemuran itu emang ada yang di dalam rumah gitu. Karena kalau misalkan di luar hujan masih ada pakaian yang masih belum kering, dijemurnya di dalam digantung gitu. Emang sering banyak gantungan lah di lorong situ tuh. Adik orang tuh pas pulang dari kampus naik tangga, otomatis lihat ke kiri ke arah lorong, ngelihat jubah. Awalnya dia pikir jubah gitu. Gamisnya lah. Bukan jubah, gamis. Oh itu gamis digantung. Karena kaget juga kan begitu naik ngeliat ke kiri, anjir apa itu hitam gitu kan. Lihat, oh gamis. Cuman karena mungkin awalnya mata nggak terbiasa, lama-lama jadi terbiasa kan, jadi makin jelas gitu. Itu si gamis itu tuh maju nyamperin sampai benar-benar. Jadi nyamperin itu bukan pelan-pelan gitu, tapi kayak itu sampai depan mata gitu. Wajar kan sampai apa namanya sampai teriak gitu. Dan setelah itu kan langsung sakit adik orang. Ternyata selama sakit memang karena tidurnya di lantai 3 itu nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngontrol. Selama 3 hari berturut-turut itu adik orang tuh erep apa ya kalau bahasa Indonesianya? Ketindihan dan nggak ada yang nolongin gitu. Bahasa kesehatan mah sleep paralysis lah. Itu nggak ada yang nolongin, jadi bener-bener pasrah aja gitu. Berarti tadi jadi ada yang teteh naik ya ke luhur, di ekor mata kiri teh kan lihat jubah nih. Oh, gamis merenya. Udah notice duluan tuh di situ. Gamis tuh kok gamisnya melayang gitu kan, mendekati gitu kan. Udah mau melayang, awalnya tuh pelan tapi langsung gitu teh gini kan. Jadi enggak jadi enggak pelan-pelan gitu, tapi langsung set. Nah, langsung kayak gitu gimana enggak? Iya, langsung teriak tuh gitu. Gimana enggak shock coba kan. Terus punya usul ternyata rumah orang itu yang sekarang ditempatin dulunya tanah kosong. Jadi pernah ada rumah. Semua rumah dulunya tanah kosong pasti dong. Pernah ada rumah terus dihancurin. Terus spotnya itu di kamar indung orang. Kan belakangnya itu kan ada kolam. Itu. Pokoknya di pojok rumah aja. Tetangga sebelah orang tuh sering cerita. Jadi sering ngalamin setiap subuh pokoknya malam jam 2 sampai jam 4. Sering dengar ada ibu-ibu arisan di situ. Wah, ketawa-ketawa. Malam-malam tuh gitu, kan? Arisan kan? Terus seberang rumah orang tuh dulunya kan ada pos. Mana ingat enggak? Iya. Itu sekarang udah nggak ada kan. Nah, kenapa pos itu kosong terus? Ternyata karena sapamnya sendiri sering dapat gangguan gitu. Apakah ada yang nolek atau ada yang niup dari belakang, terus sampai yang paling parah itu katanya si satpam itu ngelihat dari itu kan kaca semua tuh, ada rambut gitu dari atas, tapi begitu keluar dicari nggak ada. Jadi kalau dari dalam pos tuh kelihatan ada rambut. Jadi kaca keadaan nggak ada. Nggak gitu, nggak ada berkali. Jadi ngeliat pertama nih, mungkin lagi ngerokok apalagi jaga gitu, tiba-tiba ada rambut di depan. Ya kaget kan, shock gitu kan, begitu keluar mau kabur tapi nggak ada apa-apa. Nah si tetangga orang juga gitu bilang, emang di situ tuh setiap subuh ya range dari jam 2 sampai jam 4 tuh suka ada ketawa-ketawa gitu. Dan kenapa nggak ada yang mau beli tanah itu tuh karena itu gitu. Satu-satunya yang
mungkin karena berani atau Iya. gimana cuma indung urang doang ya orang tua Atau orang murah meren. memang murah dijualnya ya, murah gitu si tanah pasti. itu tuh gitu. Akhirnya indung urang beli kebangunlah di situ dan memang banyak banget tuh yang apa ya istilahnya yang kita menghuni. rasain lah gitu gangguan-gangguannya sampai yang rasain pun bukan cuman penghuni kayak orang keluarga orang Iya. doang tapi teman-teman orang yang dibawa ke situ pun sebetulnya banyak Merasa. banget yang ngalamin pengalaman mistis lah gitu. Heeh. Mungkin kalau udah cerita nggak bisa sekarang semuanya ya, nantilah kita ceritain pengalaman lainnya di episode selanjutnya lah. Tapi eta maksudnya teh karena rumah kan sebuah rumah mah kan kalau misalnya kosong terus gak diisi mah udah pasti ya. Ini mah kan rumah udah kosong sempat jadi rumah kan sebelumnya Iya. terus dihancurin terus dibikin lagi. Nah, Berarti kan masih ada tuh di situ kan, makanya banyak kejadian Iya. kayak gitu kan. Maksudnya teh menetapnya mereka masih di situ stay, soalnya satu-satunya Iya. bangunan yang kosong itu gitu kan. cuman si dirubuhinnya kapan itu tuh nggak tahu karena Nggak tahu. katanya udah lama. Oh. Jadi dari pertama orang pindah ke situ aja itu udah begitu bentukannya gitu, Nah. udah kayak reruntuhan rumah yang udah nggak Ya, nggak jelas lah gitu masih banyak bentukannya. barangkal lah. Ya kayak tembok yang udah dihancur-hancurin Ya. aja kayak gitu. Sampai akhirnya itu orang lupa tahun berapa di situ dibangunnya tuh. Ya orang juga kayak pada heran gitu kok berani ngebangun rumah di situ gitu. Karena murah. Awal sih memang nggak ada gangguan apa di Ya. awal mah, tapi justru makin kesini baru kerasa gitu. Karena mungkin nggak tahu ya kalau baheula lama ya, kalau misalnya mau menduduki suatu rumah yang belum pernah dijamah atau ya daerahnya lah gitu ibaratnya, oh baru ke sini nih, baru ke tempat ini nih, biasanya ada apa kayak syukuran atau Iya. apalah gitu biar menetralisir sih sebenarnya. Ibaratnya mah amit lah, Ya amit mungkin dulu lah gitu. ini apa ya permisi dulu kali Ya, bisa dikatakan. punten-punten lah gitu maksudnya. Tidak, mereka juga ada sebenarnya, Iya. cuman karena pertama itu kan nggak ada gangguan kan ya. Karena mungkin bukan sebuah ya, satu keluarga itu kan punya aktivitas masing-masing ya, maksudnya teh ya, ibadahnya ada, terus aktivitasnya kemana-mana juga ada gitu kan. Iya. Karena sering kosong jadi sering nggak ada yang di situ lah, Iya. tinggal di situ. Akhirnya mereka Terus- interaksi kan. Nah, gitu. makanya ini kosong nih, jangan diibadahin nih si rumahnya gitu kan, masuknya gitu. Soalnya kan si orang-orangnya kan di luar semua gitu maksudnya Iya. teh. Makanya diisiin gitu. Iya emang itu sebetulnya kasus itu tuh terasa dari sebelum orang renovasi. Itu kok kasus yang tadi orang cerita tuh semua itu ketika udah renovasi ya. Nah pernah juga satu kejadian waktu sebelum renovasi, hanya jadi 5 cerita dong. Nggak apa-apa. Indung orang tuh lagi sholat tahajud. Jadi kondisi waktu itu bapak orang tuh lagi mutasi kerja ke Riau kalau nggak salah. Ini kejadian pas orang SMP. Indung orang tuh lagi sholat emang rajin lah sholat tahajudnya gitu ya. Awalnya sih seringnya tuh di kamar. Sampai sekali waktu itu kayak pengen coba sholat tahajud di ruang tamu. Di ruang tamu. Nah, sholat di ruang tamu gitu ya. Terus itu ya jam-jam orang sholat tahajud kan range-nya masih sama ya, jam 2 sampai setengah 3 sampai jam 3 lah gitu. Di jam segitu ada yang bersiul. Ada yang Gimana? Kayak gitu. ya kurang lebih begitulah, cuman nadanya gimana orang nggak tahu kan, orang kan nggak menyaksikan gitu ya. Semuanya Nggak gitu. Cuman logikanya malam-malam loh. orang mana yang mau bersiul di jam segitu dan kondisinya samping rumah orang tuh belum jadi jalan, sekarang tuh udah jadi jalan gitu ya. Kalau dulu tuh masih sawah, Ya. sawah, kebun, belakang kebun dengan pohon pisang yang cukup tinggi gitu, apalagi ilalangnya juga tinggi-tinggi gitu kan. Ya logikanya nggak mungkin ada orang lah di Iya jam segitu gitu. Yang nyari belut pun nggak akan mau ke sawah karena itu benar-benar gelap total, nggak ada penerangan apa-apa gitu kan. Nah ini orang tuh awalnya pada saat sholat itu kayak merinding tuh jadi reaksi paling wajar di awal-awal lah gitu. Merinding tuh reaksi wajar gitu untuk awal-awal, tapi lama-lama kayak penasaran juga nih siapa yang bersiul karena nggak cuma sekali gitu. Itu bikin indung orang tuh keganggu kan ibadahnya gitu, yang akhirnya konyolnya gini, indung orang udah di rakaat keberapa tuh lepas semua mukena gitu ya, terus ngambil satu lidi gitu, goblok sia, aing terus sholat ke ibadah siang kita ibadah ku Allah tuh nggak ganggu anjing gitu. Indung orang sampai kayak gitu, terus orang kan kaget ya subuh-subuh, orang subuh-subuh marah-marah kayak gitu, orang kira ada maling kan, kenapa dah gitu.
Kok lo atuh da aing keur salat teh diganggu saha? Kita kucuri teh. Anjing aing. Udah teh jeung sekian patut tapi lama-lama merinding juga gitu karena pas denger awalnya orang berpikir itu cicak tapi cicak masa bisa bersiul gitu kan cicak gitu. Kayak gitu. Bangsatnya jadi si setan itu kayak sengajain gitu. Orang tuh udah pas lagi sholat tuh udah kedenger kan terus kayak itu tuh udah kode gitu kan bahwa tolong jangan ganggu gitu. Makin kenceng siulannya, makin banyak gitu. Begitu dibentak kayak gitu barulah si merekanya berhenti gitu. Karena mungkin jamnya ya? Enggak juga, cuman setelah dibentak itu aja gitu. Dan itu enggak ada lagi dan Inur tuh bilang kalau sama mereka mah enggak usah takut gitu kan. Derajat kita jauh lebih tinggi daripada mereka gitu. Ngapain juga harus takut gitu. Mereka sebetulnya kalau kita takut ya mereka makin kesenangan. Logikanya gini aja. Kalau kita ketemu sama mereka atau gini deh. Kita balikin kita ada di posisi mereka. Posisi seperti mereka misalnya gini. Kita mau ngejailin temen nih, nakut-nakutin temen. Begitu kita kagetin atau kita takut-takutin, reaksi dia takut, ya kita seneng dong, kita puas. Berarti kita berhasil takut-takutin kan. Tapi kalau dianya nggak takut, flat atau biasa aja, ya genok lah kita juga. Ini jadi kesal sendiri kan. Ibarat kayak cucunguk lah. Kalau misalnya cucunguk ada yang tuh BTS tuh, bereken. Kasih kalau dianya biasanya kan kita kan genok ya. Gitu. Bertanya, mau kemana maneh? Di ekor mata kanannya, dia tuh bilang, asal ada yang dia langsung bingung ya. Wah ya, mau beres sih sebenarnya.